wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah di Tadi Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan memaparkan sebuah peta konsep yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama yaitu ada definisi dan prinsip teknik pembelajaran interaktif. Menurut Sherman dan Valence menjelaskan bahwa pembelajaran interaktif ini bisa melibatkan diskusi dan pertukaran ide yang memberikan kesempatan kepada siswa dan bisa untuk menanggapi gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan dari guru atau kelompok tersebut. Pembelajaran interaktif ini juga merupakan proses antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan dan sekitarnya. Melalui proses interaksi ini, kemampuan siswa dapat berkembang baik secara mental maupun intelektual. Yang pertama yaitu ada prinsip konstruktivisme, adalah filsafat pendidikan yang menekankan bahwa peserta didik secara aktif bisa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Dalam pandangan konstruktivis, pengetahuan bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif dari guru atau sumber lain, melainkan sesuatu yang diciptakan dan diinterpretasikan oleh individu. Contohnya seperti diskusi dalam kelas, yaitu guru bisa memfasilitasi diskusi kelas tentang suatu topik, peserta didik didorong untuk berbagi pendapat, pengalaman, dan perspektif mereka. Dan guru bisa berperan sebagai fasilitator yang bisa membantu peserta didik agar membangun pemahaman mereka melalui interaksi dan dialog tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu ada prinsip kolaborasi. Kolaborasi di sini adalah proses kerjasama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip kolaborasi ini bisa menurunkan pada partisipasi aktif, berbagai pengetahuan dan sumber daya, serta paling menghormati perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Contohnya di sini seperti kerja sama antar sekolah. Itu kan beberapa sekolah bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mereka berbagi sumber daya, pengalaman, dan praktek terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Seperti halnya meningkatkan prestasi siswa atau mengembangkan kurikulum yang lebih relevan. Baik, yang ketiga yaitu prinsip relevansi dan konteks data. Prinsip relevansi ini dalam pembelajaran menekankan pentingnya mengaitkan materi dan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa satu atau peserta didik. Tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, menarik, dan mudah dipahami, karena peserta didik tersebut dapat melihat langsung bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari itu dapat diterapkan dalam situasi nyata. Mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata bisa membantu peserta didik memahami bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah tersebut tidak hanya teori, tapi juga dimiliki nilai praktis dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti guru meminta siswa menulis surat lamaran kerja atau membuat iklan produk. Lanjut, di sini ada teknik pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Adalah tingkat keterlibatan dan keaktifan siswa dalam proses belajar di kelas. Siswa yang berpartisipasi aktif tidak hanya duduk diam dan mendengarkan guru. Contohnya seperti memberikan pendapat. Misalnya dalam diskusi kelompok tentang isu lingkungan, ada seorang siswa yang berkata kepada teman-temannya, dia berkata, "Saya setuju dengan pendapat Andi. Tapi menurut saya, selain mengurangi penggunaan plastik, kita juga perlu menggalakkan program daur ulang." Terus yang kedua di sini ada kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah proses kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu seperti individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi ini, setiap pihak berkontribusi dengan keahlian, sumber daya, dan perspektif mereka untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar atau lebih baik daripada yang dapat dicapai sendiri. Contohnya seperti kolaborasi dalam tim kerja.
anggota tim dengan berbagai keahlian bekerja sama untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi kita itu harus bekerja sama biar gampang atau biar cepat selesainya. Yang ketiga yaitu ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses kognitif yang melibatkan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah. Contohnya seperti masalah di sekolah. Kan biasanya di sekolah ada kan masalah seperti seorang siswa kesulitan memahami materi matematika. Terus ada lagi seperti identifikasi masalah, seperti dari nilai matematika siswanya rendah atau siswa merasa tidak percaya diri pada pembelajaran tersebut. Yang kedua, yang contoh lagi seperti mencari informasi. Jadi siswa itu harus berdiskusi dengan guru, teman, atau orang tua mencari sumber belajar. Di sini ada penggunaan media dan teknologi, itu merujuk pada manfaatan berbagai alat dan sumber, baik yang bersifat fisik maupun digital. Ini untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya media. Media adalah segala bentuk alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima. Media ini dapat berupa cetak, yaitu buku, majalah, koran, dan audio, yaitu seperti radio, musik, atau visual, yaitu gambar, foto, atau video, atau audio visual, yaitu film atau televisi. Sedangkan teknologi ini adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat dan sistem yang memudahkan manusia itu dapat melakukan berbagai aktivitas. Dan teknologi ini juga dapat berupa perangkat keras seperti komputer, laptop, HP, perangkat lunak seperti aplikasi program atau platform digital, yaitu seperti internet dan media. Terus yang kelima di sini ada umpan balik langsung. Umpan balik langsung ini adalah informasi atau respon yang diberikan secara langsung kepada seorang atau kelompok mengenai kinerja, perilaku, atau hasil kerja mereka. Umpan balik ini disampaikan secara tatap muka, melalui percakapan langsung, atau melalui media komunikasi lainnya yang memungkinkan berinteraksi dua arah secara real time tersebut. Contohnya di sini seperti dalam pendidikan. Jadi seorang guru itu harus memberikan umpan balik kepada siswanya setelah mengerjakan tugas matematika. Jadi guru itu harus berkata kepada mereka seperti, jawaban kamu sudah benar, tapi cara kamu mengerjakannya itu masih kurang detail atau efisien. Jadi coba pelajari cara yang lebih ringkas ya anak-anak, begitu. Terus materi yang kedua di sini ada jenis-jenis teknik pembelajaran interaktif. Ini diskusi oleh role play, simulasi, dan studi kasus pembelajaran bahasa yang efektif, memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada materi, tapi juga pada metode pengajaran yang dapat melibatkan aktivitas peserta didik. Salah satu metode yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa tersebut adalah dengan menggunakan teknik pembelajaran interaktif. Teknik ini berfokus pada komunikasi dua arah antara pengajar dan siswa, yang memungkinkan siswa tersebut itu agar lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Menurut teori konstruktivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, pembelajaran yang efektif ini terjadi ketika siswa tersebut dapat membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Dalam konteks kelas bahasa, teknik pembelajaran interaktif ini bisa memberikan ruang bagi siswa tersebut untuk berlatih menggunakan bahasa secara nyata atau secara lebih baku, baik dalam percakapan, diskusi, maupun kegiatan lain yang melibatkan komunikasi siswa. Di sini ada teknik pembelajaran interaktif dalam kelas bahasa. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini adalah suatu bentuk interaksi antara beberapa individu yang bergabung dalam satu kelompok untuk membahas suatu topik atau masalah. Sama halnya seperti kita presentasi di dalam kelas. Contohnya seperti diskusi kelompok dalam rapat kerja. Anggota tim proyek berkumpul untuk membahas perkembangan proyek tersebut.
atau mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi bersama. Yang kedua yaitu ada permainan role play. Permainan role play ini atau bisa juga dikenal dengan istilah bermain peran. Ini adalah suatu aktivitas di mana peserta memainkan peran karakter atau tokoh tertentu, baik yang fiktif maupun yang berdasarkan pada situasi nyata. Tujuannya dari permainan role play ini agar siswa dapat bervariasi gitu. Contohnya seperti permainan role play dalam pendidikan. Jadi siswa itu dapat memainkan peran tokoh-tokoh sejarah atau drama. Itu untuk mempelajari peristiwa atau konsep tertentu. Misalnya dalam siswa dapat berperan sebagai Abraham atau Soekarno untuk memahami perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Terus yang ketiga di sini ada simulasi. Simulasi ini adalah proses penggunaan model atau representasi untuk meniru perilaku atau operasi suatu sistem nyata. Model ini dapat berupa fisik, matematika atau komputer. Contohnya seperti simulasi dalam pendidikan. Jadi siswa itu dapat menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari materi-materi atau konsep-konsep IPA, sejarah atau matematika atau bahasa Indonesia dengan cara yang interaktif dan menarik. Yang keempat di sini ada studi kasus. Studi kasus ini adalah penelitian mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena tertentu. Kasus ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau yang lainnya. Contohnya seperti studi kasus dalam pendidikan. Jadi seorang guru itu harus melakukan studi kasus terhadap seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi guru itu mengumpulkan data dari siswa, orang tua, dan teman-temannya untuk memahami penyebab kesulitan belajar siswa tersebut dan mencari cara untuk membantunya agar siswa tersebut bisa berkolaborasi. Terus materi yang ketiga yaitu ada implementasi teknik pembelajaran interaktif. Dalam kelas bahasa media pembelajaran interaktif secara signifikan ini meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Keunggulan ini terlihat dari berbagai aspek, terutama pada media visual yang fleksibel. Hal ini membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran ketika pelajaran langsung. Yang pertama yaitu menawarkan siswa kesempatan untuk belajar mandiri dan eksploratif. Jadi kondisi pembelajaran interaktif ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar secara mandiri dan eksploratif, sehingga proses pembelajaran tidak lagi terasa sebagai beban atau kewajiban pada siswa, tapi sebagai pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Contohnya seperti pembelajaran online. Siswa itu bukan diwajibkan sih, tapi harus menggunakan platform pembelajaran online untuk mengakses materi pelajaran, berinteraksi dengan siswa lain dan mengerjakan tugas secara. Itu yang kedua yaitu di sini ada penggunaan media pembelajaran interaktif. Ini juga membangun iklim pembelajaran yang komprehensif dan fleksibel. Penggunaan media ini pembelajaran interaktif menciptakan lingkungan belajar yang komprehensif dan fleksibel. Pembelajaran yang interaktif ini dapat disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan siswa yang berbeda. Media pembelajaran interaktif secara signifikan mempengaruhi minat belajar siswa dalam bahasa Indonesia. Jadi pengalaman belajar itu harus menggunakan pengalaman belajar yang lebih menarik, relevan, dan interaktif yang ditawarkan oleh media atau guru agar bisa membantu meningkatkan motivasi siswa dan bisa memperkuat keterampilan berbahasa serta mendorong pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna seperti itu.
Dari yang terakhir di sini ada strategi motivasi siswa melalui interaksi. Yang pertama yaitu memberikan pujian atas keberhasilan. Pujian yang diberikan secara tulus dan spesifik akan memberikan dampak yang lebih besar bagi siswa. Pujian ini tidak harus selalu diberikan atas hasil akhir, tapi juga atas usaha dan proses yang telah dilakukan oleh siswa. Misalnya, guru dapat memuji siswa atas kemajuan yang telah mereka buat atau atas keberanian mereka dalam mencoba hal baru. Oleh karena itu, guru harus bijak dalam memberikan pujian dan memastikan bahwa pujian tersebut sesuai dengan usaha dan pencapaian siswanya. Terus yang kedua yaitu ada memberikan perhatian khusus pada siswa yang tertinggal. Perhatian, jadi kita itu harus mempunyai perhatian khusus pada siswa yang tertinggal dalam pembelajaran. Mereka itu merupakan tanggung jawab seluruh guru, bukan hanya guru bimbingan, konseling, atau wali kelas saja. Sebagai pendidik yang dipahami oleh orang tua, jadi guru itu harus memiliki kewajiban untuk memastikan setiap siswa tersebut mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang belajar di dalam kelas. Terus yang ketiga yaitu membangun kedekatan dengan siswa. Jadi seperti tadi, guru itu harus memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa agar lebih dekat dengan guru. Salah satu caranya adalah dengan membangun kedekatan dengan siswa melalui sentuhan lembut seperti pelukan atau ucapan sayang yang menunjukkan perhatian dan penerimaan. Hal ini mendorong siswa untuk belajar lebih banyak, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Agar bisa membangun kedekatan antara guru dan siswa adalah kunci penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan efektif. Yang keempat yaitu membimbing siswa. Jadi guru harus menuju hasil yang baik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru itu memiliki peran penting dalam media pembelajaran dan dalam membimbing siswa untuk mencapai hasil yang baik. Bimbingan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal tata bahasa atau memahami teks, tetapi juga pada proses belajar yang mereka lalui. Selain itu, guru juga perlu memberikan umpan balik terhadap siswa yang berpikir positif terhadap pekerjaan siswa. Lalu yang kelima yaitu menciptakan aktivitas yang melibatkan semua siswa. Kolaborasi bahasa atau petualangan kata adalah acara yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa melalui kegiatan yang menyenangkan dan interaktif. Selain itu, acara ini juga akan mendorong kerjasama tim, komunikasi yang baik, dan rasa percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Penilaian akan dilakukan berdasarkan kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi siswa itu berkelompok dengan nilai tertinggi akan mendapatkan penghargaan menarik. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.